ilmu hitam buat nyelakain Mas Adnan. Jangan ngaco ya kamu. Nuduh aja. Mbak, kamu nggak usah ngelak lagi. Karena sekarang aku udah punya buktinya. Foto ini kita temuin di rumah kalian. Jadi kita semua datang kemarin nih, cuma mau ngucapin ame lu berdua nih, welcome back to our village. Gono. Lu ngerti kagak? Ngerti artinya? Apa? Selamat datang di Wakamsi katanya. Salah. Selamat datang di kampung kita kembali, Begono. Sarwakan ya. Masih latihan udah seminggu tuh. Alhamdulillah ya Mbak Lola. Setelah kamu ngerantau jauh, sekarang kamu balik lagi ke kampung ini. Aduh, saya jadi nggak enak nih. Kedatangan kita malah disambut sama ibu-ibu. Terima kasih ya semuanya ya. Iya, santai aja mas. Tapi ngomong-ngomong, katanya mau buka toko sepatu ya? Oh iya, insya Allah sih kita bakal diriin toko sepatu. Doain aja ya. Halus pisan atuh arek kitu mahnya. Tapi eta teh ngomong-ngomong di toko sepatu teh aya senal-senal cantik tuh buat cewek-cewek gitu. Ya ada dong Bu. Tapi bukannya kamu buka di kota ya Mbak? Kenapa kamu buka di sini juga? Oh, itu yang di kota itu cabangnya. Kalau di sini kita mau buat yang baru. Enggak, maksudnya itu cuma bercanda aja kok. Enggak. Oh enggak, beneran kok. Jadi kita akan jual sepatu-sepatu yang berkualitas. Ngapa gitu tiba bingung nih? Jadi yang sebenarnya bagaimana nih? Buka apa gimana? Oh sorry ya, suami saya tuh suka malu-malu. Karena dia emang selalu nggak mau ngomongin kalau kita mau buka bisnis, nanti dikira sombong lagi. Iya. Sebenarnya sih nggak mungkin banget kalau gue tuh bakal mempertahankan toko ini, Bang. Udah percuma. Gue juga udah nggak bayar karyawan, sewa juga udah hampir setahun. Ya, jadi gue minta tolong lah sama lo ya. Oke, tapi lu tau kan, gue cuma bisa bayarin barang-barang bekas lu ini dengan harga murah. Nggak apa-apa beneran. Tolongin gue ya. Oke, deal ya? Ya udah. Makasih ya. Ya. Dulu aja aku harus pura-pura hamil biar bisa nikah sama Mas Naufal. Itu aku lakuin karena bisnis sepatunya dia sukses. Sekarang malah gulung tikar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak nih, Aku senang loh kalian berdua tuh datang ke sini. Makasih ya. ngapain kamu ada di sini? Aku nggak mau kamu kesini. Nanti semua barang-barang aku hilang kamu buat. Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih, Mbak? Aku tuh seneng banget loh kamu pulang. Dari semenjak kamu menikah, kamu tuh udah gak pernah pulang loh, Mbak. Udah deh, kamu gak usah drama. Kamu itu miskin, yang ada kamu ngerepotin aku. Sayang. Ini tuh adik kamu, nggak boleh kamu ngomong kayak gitu. Mbak, aku pikir di kota pikiran kamu bakal kebuka. Tapi ternyata enggak ya. Pikiran kamu malah makin sempit. Apa kamu bilang? Kamu jangan kurang ajar ya? Ajib. Dasar wanita murahan. Berani-beraninya kamu selingkuh sama suami aku. Kamu kenapa sih? Mbak, udah Mbak ya, jangan bikin ribut di sini. Nggak enak sama welcome sih, takutnya jadi bahan omongan. Tahu lu. Gue bingung deh mesti ngomong apa. Tapi gue kasih tahu satu hal mak lu ya. Lu tuh baru datang lagi di kampung mari. Jadi mestinya lu tuh bisa jaga sikap, Begono. Bener pisan atuh, ulah pada ribut gitu. Jangan bikin Wakamsi teh ilfil sama kalian. Ayo Neng, balik. Ayo. Terima kasih Mas, Mbak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku sebel banget ya sama Mbak Lola.
Padahal aku tuh senang banget nyambut dia datang ke sini. Aku udah siapin makanan buat dia. Iya, gue juga kagak nyangka si Lola kelakuannya ke begono ya. Van, Mas tuh merasa nggak enak sama kamu. Maafin mbak kamu ya. Ya anggap aja sekarang ini mbak kamu tuh lagi capek. Karena kan lagi pindah-pindahan. Kamu ngerti ya? Malah aku yang nggak enak sama Mas. Aku nggak enak sama kelakuan mbak aku sendiri. Aku malu. Udah, kamu nggak perlu pikirin. Itu makanan buat Mas sama Mbak ya? Iya tadinya. Tapi terpaksa aku bawa lagi aja deh. Loh, ngapain? Yaudah, sekarang makanannya buat Mas aja. Nanti Mas cobain ya, oke? Iya, kasih aja ke Mas Naufal. Sayang kan? Iya Mas. Dicoba ya Mas. Semoga Mas suka. Iya, pasti dicoba. Kamu kan udah capek-capek buat bikinin kan? Pokoknya nanti kamu tenang aja. Mas bakal ngomong sama mbak kamu supaya kamu nanti bisa diterima di rumah. Tapi kalian janji ya, pokoknya kalau kalian udah bisa diterima, kalian sering-sering main ke rumah, oke? Lama nggak pernah lihat, ternyata Fanny itu makin cantik juga ya. Bahkan dia itu lebih cantik dari Lola. Kalau bukan gara-gara Lola hamil duluan, pasti aku udah kejar Fanny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana itu tadi kamu di rumahnya Mas Novel sama Mbak Lola? Tadinya sih berjalan dengan lancar ya. Sampai tiba-tiba Mbak Fani sama Mas Adnan datang, Mbak Lola tuh kayak sensi banget. Terus malah diusir. Hah? Terus. Bentar. Malik, hello Malik. Ini lagi ada yang cerita loh di sini. Tolong didengerin, jangan fokus ke situ aja. Ayo dong, ini pengantin kecil loh yang cerita. Come on. Emangnya ngapain aku harus dengerin sih, Mai? Ya, ini kan soal berita kampung ini. Kamu harus update lah. Masa kamu gak tahu apa-apa? Lagian, ini tuh tentang calon pemilik toko sepatu yang ada di kampung ini. Kalau misalnya kita mau cari apa-apa, mau cari sepatu buat anak-anak, ya jadinya gampang. Sini, dengerin. Ya, tapi apa bedanya kalau kita beli di tempat lain? Ya ampun Malik, kamu tuh nggak peka banget ya jadi orang. Ya katanya kamu bilang kita mau mensupport UMKM warga di sini, tapi kayak gini aja kamu nggak tahu. Kau nih gimana sih bikin bete aja, jadi nggak mau tahu, nggak mau cerita. Harus tuh kamu paham. Sama nih kayak Fahri nih, Fahri juga kayak gitu. Kalau misalnya diajak cerita pasti meleng kemana, nggak paham. Males ceritanya. Udah nggak jadi. Wah, ini kenapa jadi ngelebar kemana-mana masalahnya, Mai? Maafin Mbak Lola ya Mas. Mas, juga mau minta maaf sama kamu. Kamu juga harus nikah sama orang miskin dan tukang sol sepatu kayak Mas. Padahal dulu bisa aja kamu nikah sama orang yang lebih makmur daripada Mas. Mas, apaan sih kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Tapi buktinya apa? Aku pilihnya nikah sama kamu kan? Mas Adnan aku ini pasti bisa bahagiain aku. Makasih ya sayang. Sifat kamu yang kayak gini nih, yang bikin aku jadi semangat untuk banting tulang ya. Yaudah, sekarang kamu lupain sama kejadian tadi. Kamu coba lagi besok ya. Kamu datang ke toko mereka, terus kamu sambil ngucapin selamat ke mereka. Ya siapa tahu Mbak Lola mau terima kamu. Iya sayang, nanti aku coba lagi ya. Makasih ya Mas, kamu udah memperkerjakan orang. Kalau gitu aku punya banyak waktu buat atur program hamil aku lagi. Aduh sayang, terima kasih ya. Ya pokoknya sama-sama buat kamu. Mudah-mudahan aja di program kali ini kita berhasil, oke? Makasih. Kalau gitu aku ke gudang dulu mau ngecek barang ya. Iya. Bentar. Terus aja mimpi. Aku akan terus bohong soal bisa hamil sama Mas Naufal. Padahal dari sebelum nikah hasil tesku udah dinyatain aku mandul.
silahkan. Selamat datang. Yuk, dipilih-pilih sepatunya. Barangkali ada yang suka. So, mumpung lagi diskon. Cakep banget. Yen, gimana kalau kita teh meulina teh barengan gitu biar dapat diskon? Emang berapa kalau 2 pasang? Kalau yang itu 500.000 aja. Amat. Enggak kok, murah ini. Aja. Oke, gila lu. Terus iya teh sabaraha atuh anu aya cucukna? Kalau yang ini 600 ini. Wih mahal Yen. Agak tren ini. Ah ya, 600 itu. Kunaon atuh minimal pisan? Sendal yang ibu-ibu pegang itu emang harganya mahal dan kualitasnya tinggi. Nggak kalah sama barang-barang branded. Olo, kita mah atunya henteu perlu branded, apalagi impor-impor. Anu penting mah nyaman dina cokor gitu. Tahu? Lagi timbang sendal dipakai di kaki aja harganya hampir kayak sekarung beras, lu tau kagak? Win, Bu Iput, jangan ngomong mahal-mahal gitu, kan orang lagi jualan gak enak. Ya kalau nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Emang mau beli mahal. Ya udah. Enggak, ini murah kok. Kagak bang. Mendingan nih, gue pulang ngambil sepatu lama gue install aja tuh di tempatnya si Adnan, lebih murah. Ayo Yan, ayo kita sol aja di tempat Adnan. Ya, makasih ya. Emangnya Aini mau masak apa hari ini? Nah, biar Dani saranin. Put, gua kagak bakalan mau lagi dah. Apa sih? Udah ngomel-ngomel aja pagi-pagi gini. Dan toko sepatunya si Lola harganya ngalah-ngalahin beras sekarung. Entu mah ya naga-naganya. Dia mah mau meres warkamsi aja tuh emang. Ibu-ibu, jangan ngomong kayak gitu. Ya hitung-hitung kita nggak bantu usahanya mereka. Dan lagi pula kualitas sepatunya bagus kok. Bukan kualitas sepatu asal-asalan gitu ya kan? Tuh, dengerin. Ada harga, ada kualitas. Kalau emang kualitasnya bagus, harganya pasti sesuai. Kualitas sih kualitas. Tapi kalau kagak ada mereknya, harganya mahal. Mana mau gue beli. Astagfirullahaladzim Bu Yayen. Nggak enak kalau misalkan sampai kedengeran sama Mbak Lola. Takutnya Mbak Lola jadi sakit hati. Kan nggak enak kalau kita nggak baik-baik sama orang. Mbak, selamat ya Mbak atas pembukaan toko baru kamu. Aku seneng banget. Semoga toko kamu laris manis ya. Ngapain sih kamu kesini? Pasti kamu ada maunya kan? Enggak kok Mbak, aku kesini malah mau ngucapin selamat ke kamu. Ada Fani, Mas? cantik banget. Bunganya bagus banget, cantik ya bunganya. Pesan, bunganya cantik banget ya. Makasih ya, udah datang ke sini ya. Makin ngelihat kecantikan Fani kayaknya aku jadi semakin susah ngontrol buat nggak muji dia sih. Sepatu Iput ojong anu Yayan tolong atunya dijahit dengan rapi dan bagus gitunya. Ngantri tuh, masih banyak tuh yang ngantri. Gue juga tahu namanya tempat sol sepatu ini pasti bakal ngantri. Ya kita udah kecewa di toko sebelah. Udah lu diem aja. Tumben banget ini yang benerin sepatu jadi rame banget hari ini. Wah juga bingung dek, kenapa tiba-tiba banyak warga yang mau beli sepatunya barengan. Begini, daripada kita beli sepatu di tokonya Lola, harganya mahal banget, bikin emosi, begono. Mendingan kita benerin aja sepatu kita di tempat lo, ya Pan? Iya. Tapi mohon maaf sebelumnya bapak-bapak ibu-ibu, untuk jasa sol sepatu mulai hari ini naik sedikit. Soalnya bahan bakunya naik, nggak apa-apa ya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Naiknya cuma sedikit doang kan? Kok naik sih harganya? Saya keberatan kalau kayak gini caranya. Saya pakai harga lama aja ya. Kebenaran, saya lagi gak punya uang. Iya, nggak apa-apa. Lu jangan sekate-kate lu. Lu kalau dia lu kasih harga lama, gue juga dong. Enak aja lu jangan beda-bedain begono, kagak adil jatohnya. Enta bisa gitu atuh, benar pisan apa kata Yan gitunya. Jibeh dari hiji teh jadi kabeh gitu, jadi harus samain harganya. Lu ngerti kagak? Sampai keluar tuh istilah jibeh. Iya, kalau boleh itu juga. Tenang semuanya.
kita pakai harga lama aja ya. Gitu atuh. Di sini silakan. Mai, ini lucu-lucu banget, Mai. Iya, lucu-lucu banget ya. Iya. Anak kecil itu pemainan aja. Ya udah kalau gitu kalian pilih-pilih dulu aja. Bagus kan ya? Wah, Mai lihat deh. Menurut kamu gimana? Bagus gak sih? Iya bagus deh, itu kamu banget, Ay. Ya kan? Kalau aku sih suka yang ini sih, kayak cocok aja buat dipakai kemana-mana, kayaknya nyaman banget deh. Itu juga lucu, Mai. Kalian itu pinter banget ya milih sepatunya. Dua ini tuh limited edition, jadi stoknya nggak banyak. Beruntung banget kalau kalian masih kebagian. Oh, Iya bagus banget nih Mbak. Udah beli aja, nggak mahal kok. Sayang kan kalau nanti dibeli orang lain. Ah ini kayaknya suka banget sama sepatunya. Apa aku beliin aja ya buat hadiah? Apa aku beliin aja ya sepatunya? Nanti tinggal bilang aja itu hadiah. Maya pasti seneng banget deh. Gimana? Jadinya pilihnya yang mana? Kita lihat-lihat dulu aja ya Mbak. Iya. Begitu yuk Ay. Kita pamit ya Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kenapa sih dari tadi orang-orang datang cuma lihat-lihat doang? Kok nggak ada yang beli? Akhirnya sayang. Terlaksana juga kan kita punya toko. Nah, Ibu, silakan. Ibu, sekarang ini ada koleksi terbaru. Saya yakin Ibu tuh banyak banget yang. Nah, ini di sini ada sepatu untuk sekolah juga, ada untuk jalan-jalan juga di sini. Nah, ini dia. Ini tuh bagus. Ini lagi ada promo, harganya juga lagi ada potongan harga. Pokoknya Ibu nggak bakal nyesel kalau beli di sini. Ibu pilih-pilih aja yang mana. Enggak deh. Sepatu di toko kamu itu mahal harganya. Mendingan saya benerin di tempatnya Adnan. Meskipun sekarang ramai, harus antri. Ya nggak apa-apa lah. Iya, saya ngerti Bu. Cuma kan jangan disamain juga Bu. Di sana itu kan servisan sepatu. Ini kan sepatu baru. Ya Ibu nggak bisa dong buat nyamain-nyamain kayak gitu. Gini. Kalau enggak, Ibu bisa bawa brosurnya aja. Saya yakin kalau misalnya Ibu punya saudara, punya teman atau tetangga, ini kasih lihat aja. Saya yakin kok nanti mereka pasti suka sama sepatu. Enggak, Ibu bawa aja. Bu. Gimana sih Mas ini? Semua pengunjung pada pergi ke shop sepatunya Adnan. Kalau kayak gini toko kita bisa bangkrut Mas. Kita sabotase aja Mas tokonya Adnan. Sabotase. Tunggu. Ran, sini Ran. Ya bos. Ya bos. Sekarang saya mau kamu ke tempat servis sepatu. Kamu ambil semua sepatunya di situ, terus kamu buang ke tempat sampah. Aduh bos, tapi saya takut kalau saya ketangkep bos. Ngapain sih kamu takut, ha? Saya yang tanggung jawab, udah. Kamu harus ingat, yang ngasih pinjaman uang buat ibu kamu di rumah sakit siapa? Kalau kamu nggak mau ngelakuin ini semua, balikin duit saya. Ngerti nggak? Iya bos. Mau bos. Itu dong. Jadi gini, sekarang kamu kerja lagi, kayak biasa. Nanti malam kamu mulai beraksi. Oh, iya. Baik bos, sana. Baik. Kayaknya aku juga harus ikut nih. Siapa tahu nanti bisa ngintip si cantik Fanny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Minum dulu sayang. Makasih ya sayang. Kamu juga pasti capek kan badan aku seharian. Iya nggak apa-apa. Mas, aku kok rasanya nggak enak ya sama Mbak Lola. Gara-gara harga sepatu Mbak Lola itu mahal, jadi orang-orang jadi nggak beli sepatu sama dia deh. Orang malah jadi benerin sepatu ke kita. Aku tuh jadi ngerasa kayak aku tuh ngerebut rezeki kakakku sendiri. Sayang,
Kamu nggak boleh berpikiran seperti itu. Allah itu udah mengatur rezeki masing-masing. Yaudah, Mas mau ke kamar mandi dulu ya. Lu lihat sekitar dong, ada orang apa enggak nih? Kayaknya aman, Bos. Kita buka, kita bobol. Ambil sepatunya, masukin plastik, kita buang. Oke, Bos, oke. Lu bawa plastiknya kan? Ada. Oke. Aman. Cepetan. Plastik, cepetan. Kok kayak suara berisik sih di luar? Gak ada siapa-siapa. Perasaan aku aja apa ya? Sayang, kamu kenapa? Enggak mas, aku tadi kayak ada dengar suara ribut-ribut gitu di luar, cuman kayaknya perasaan aku doang. Ya udah, sekarang tidur ya. Udah malam tuh. Ya. Aman. Ayo cepetan. Plastiknya. Bos. Saya boleh nggak ini minta sepatunya, Bos? Lu kenapa sih ada aja sih? Yaudah sekarang ini lu ambil, sisanya lu buang ke tempat sampah, oke? Ayo, oke Bos, cepetan. Aman terus deh, cepetan. Bang Adnan, kita mau ambil sepatu. Sama sepatu saya kemarin, gimana yang udah sol? Udah belum tuh? Iya tenang, semuanya udah pada beres. Iya, oke. Tungguin ya. Oke. Mas, kamu nggak kunci lacinya? Aku udah kunci kok semalam. Ya Allah. Mas, gimana ceritanya kok nggak ada? Iya. Nggak bisa gitu jawabannya dong, aduh. Terus gimana dong mas? Mas, Bu, Assalamualaikum. Maaf, ini ada ribut apa ya? Sepatu saya nggak ada. Iya, kita berada di sini terus nggak ada. Bapak Ibu, tolong tenang dulu ya. Mas Adnan, biasanya sepatunya disimpan di mana? Biasanya semua sepatu saya taruh di lemari ini. Dan setiap selesai kerja, saya selalu kunci. Tapi tadi kuncinya kebuka. Kalau dilihat kuncinya sih kelihatannya rusak ya, Mas. Kok kayak suara berisik sih di luar? Semalam sih aku ada dengar kayak suara-suara gitu dari depan. Apa jangan-jangan maling ya, Mas? Saya rasa juga gitu. Kemungkinan ini kasus pencurian. Bukan masalah pencuriannya apa enggaknya, Mas. Yang penting gimana ini pertanggungjawabannya sepatu kami hilang. Iya, Bapak Ibu tolong tenang dulu ya. Nanti pasti saya ikut turun tangan untuk nyari tahu soal kasus ini. Bikin mie ngenahnya ya. Ibu-ibu, Tuh, udah pada tahu belum? Sepatu di tempatnya Adnan itu pada hilang. Hah? Hilang semua. Iya. Lu seriusan lo? Serius? Berarti sepatu kita hilang juga, bukan? Astagfirullahaladzim, itu sepatu kesayangan saya tuh. Kok bisa hilang sih? Coba aja cek ke sana.
Terus si Mas Adnan sama si Fani bilang nggak alasannya kenapa bisa hilang, Mbak? Katanya sih maling karena kunci lemarinya itu rusak. Paling kayak eta mah atuh mereka ngada-ngada gitu, palingan juga mereka yang ngerusak sendiri. Tapi Bu, kalau menurut aku sih jangan asal tuduh dulu ya. Karena kan selama ini Mas Adnan sama Mbak Fani itu kerjanya jujur. Mendingan kita langsung tanya aja sama dia supaya nggak ada salah paham. Yan, kita datengin aja. Hayo. Sepatu. Ya, Wes, Af, ya. Tanyain. Iya. Ya elah Put, sekate-kate banget. Sepatu gua yang paling gua sayang hilang. Biar kata itu sepatu gua udah jelek ya, tapi kalau gua pakai sepatu itu, gua berasa gua kayak Cinderella kehilangan kereta labu. Kela. Tante, sepatu kita bukan hayu ka dia. Bener iya mah. Atuh iya mah nu iput. Olo kunaon aya dina tempat sampah kieu. Ini sepatu gua, Put. Aduh, jadi kotor begini, Pan. Udah tuh Yen, kamu teh daripada ngoceh mending kita teh langsung datengin si Adnan sama si Fani gitu. Terus lihat iya bukti ke warga, kasih tahu mereka kalau sepatu kita teh dibuangin, bukan dibenerin gitu. Nah, ini kagak mau dipoto dulu. Buat bukti. Udah biarin biar mereka aja ngambil ke sini aja yuk. Iya nih orang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu semua sahabat bapak-bapak. Kita sudah dengar tentang sepatu kita yang hilang. Ganti rugi nggak lo? Iya lo ganti rugi lo. Kejadian ini bener-bener kemalingan. Kemarin sepatu saya kunci dibobol maling. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami akan coba cari pelakunya ya. Saya mohon semuanya tenang dulu. Kita udah tahu siapa pelakunya. Jadi ternyata ya sepatu-sepatu itu nggak ada yang maling, tapi emang sengaja dibuang noh sama si Fani sama si Adnan ini. Kok bapak-bapak ibu semuanya, kita nggak mungkin buang sepatu pelanggan kita. Olo tong elak atuh sia teh nya, bilang aja kalian teh teu ikhlas gitu. Soalnya teh kita teh nolak jasa kenaikan etanya soal sepatu, makanya kalian teh buang sepatu kita. Iya, kita nggak mau harganya dimahalin. Astagfirullahaladzim, gak sama sekali bapak-bapak, ibu-ibu. Kami tuh bener-bener ikhlas untuk gak naikin harga soal sepatu. Paling cuma di mulut doang lu ngomong begitu. Ya Pan? Udah pokoknya nama kita teh gak usah pakai jasa dia deui gitu. Mending kalian semua teh ambil sepatu kalian tuh di tempat sampah sebelum nanti diangkut sama eta petugas sampah. Tapi kok gue kagak ngeliat sepatu Dani ya? Hah? Iput oge sarua atuh yen teh ningali eta sepatu si Adani gitunya. Lamun beneran eta teh nya sepatu si Adani teh langit. Kalian teh kudu tanggung jawab sia. Ganti rugi tuh. Tanggung jawab lo. Udah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kan nggak boleh dong kayak gitu. Yang penting kan Mbak Fani dan juga Mas Adnan udah minta maaf dan mau bertanggung jawab. Kalau begini ceritanya ya, kita kagak usah balik lagi kemari, ya. Kita jangan percaya lagi nih sama tempat soal sepatu nih. Udah kita bubar aja. Kalian beli sepatu baru di toko nasi lola gitu. Udah yuk. Ayo. Tapi Pak, Bu. Sabar ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau gitu harganya berapa ya? Oh sebentar ya, aku cek dulu. Iya. Aduh, Mbak. Ini berdarah. Kamu layanin pelanggan dulu ya. Saya obatin lukanya dulu. Iya, nanti saya layanin Mbak. Mas, sebentar ya. Ini sepatunya. Kalian mau cari sepatu yang kayak gimana? Mau beliin buat pacar ya? Mbak, sorry itu kenapa? Oh, iya ini nggak sengaja kena sepatu heels. Oh, mendingan sekalian dicek ke klinik deh Mbak, takutnya infeksi itu. Oh, kalian udah tahu mau sepatu yang ini. Mau ukuran berapa? 45 aja kali ya? Hah? 45 mah ukuran pemain basket. Salah ya? Paling biasanya berapa? Yang ini berapa nih? 39 ya? Ya udah 38 kali ya. 38 aja Mbak. Oh ya udah. Bentar ya, Ya. aku cariin. 45 yang bener aja, Ri.
Kita datang ke sini mau nanyain sepatu warga yang hilang. Kata Malik, lemari kalian dibobol sama orang ya? Iya ini. Awalnya kita juga mikir kita kemalingan. Tapi ternyata Bu Iput sama Bu Yayan malah nemuin sepatu-sepatu itu di tempat pembuangan sampah. Kami nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi soal sepatu satu-satunya mata pencarian kami. Jadi nggak mungkin kalau sampai kami mengecewakan mereka. Iya, saya sama ini percaya kok sama kalian. Kami yakin pasti ada orang yang sengaja mau isengin kalian. Tapi ya emang belum tahu siapa sih. Iya, dari pagi tadi juga ada aja yang datang buat marah-marah. Mau kami jelasin kayak apa juga, mereka nggak mau denger. Bahkan sekarang kami sama sekali nggak punya pelanggan. Gimana kalau kalian promosiin aja jasa sol sepatu kalian di internet? Itu kalian bisa dapat lebih banyak pelanggan. Kalau misalnya mereka mau cari jasa sol sepatu dadakan di daerah deket-deket sini, itu mereka tinggal searching aja. Terus nanti jasa sol sepatu kalian tuh bisa muncul di pencarian internetnya mereka. Oh, iya, bener juga kata Maya. Tapi kami nggak ngerti caranya main internet. Iya. Ya udah, itu mah gampang banget karena aku bisa ajarin. Aku sama ini paham banget. Jadi nanti kamu kayak sorry kamu lama ya nunggunya ya. Tadi ngobrol sama donaturnya tuh lama banget soalnya, maaf ya. Sempurna. Kamu jadi ke rumah Fanny tadi? Iya jadi. Ya cuman aku sama ini kasihan banget sama mereka. Karena semenjak musibah di tempat sol sepatunya, mereka jadi kehilangan pelanggan. Seharian ini katanya nggak ada pelanggan sama sekali. Tenang aja, tadi aku sama Aini udah kasih cara lain gitu loh, aku udah kasih solusinya supaya mereka bisa dapat pelanggan lagi. Gimana caranya? Aku ajarin aja untuk mereka bisa promosi jasa sol sepatu mereka itu di internet. Siapa tahu kan ada yang beli, kan kita nggak tahu. Pinter. Kamu baik banget sih, Mai. Terus udah gitu kamu kasih solusi cerdas juga buat mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malik loh, aku pikir kamu udah pulang. Aku mau kasih kamu ini. Ya ampun, toko sepatu Novel. Oh, tunggu, ini jangan bilang kamu tadi ngeliatin aku di tokonya Mas Novel ya? Suka nggak? Aku suka banget. Ini. Apa ini? Ini buat aku. Iya. Nih. Jadi aku tadi lewat tokonya Mbak Lola. Ingat ya? Pas kamu pegang-pegang. Kamu suka banget kayaknya sama sepatu ini. Coba. Coba pakai. Sama. Cobain. Coba ya. Agak kecilan sih, ini nggak muat deh. Sorry, berarti ukuran sepatu kamu 39. Mai, maaf banget Mai, aku belinya 38. Oh. Sorry ya, nanti aku tuker ya. Iya udah nggak apa-apa. Jangan dipakai, nanti sakit kaki. Ya ampun, ini bagus banget. Cuman sayang sih kaki aku ukurannya 38, ini 39 ya? Aduh, ini pasti Mbak Lola yang salah ngambil. Aku udah bilang kok 38. Ya udah sini sepatunya, biar nanti aku tukerin. Oh iya boleh. Ada aja nih Mbak Lola. Padahal aku udah beneran bilang 38 loh, Ay. Makasih ya.
guys, jadi kali ini gue udah ada di tukang sol sepatu yang beberapa hari lalu gue bahas di sosmed gue. Nih kenalin, ini namanya Mas Adnan yang udah bisa benerin sepatu kesayangan gue. Karena kalian penasaran kan sepatunya, nih lihat nih. Jahitannya bener-bener rapi. Dan gak hanya itu juga, gue bawa teman-teman gue juga buat benerin sepatunya di Mas Adnan ini. Halo. Pokoknya buat kalian semua yang pengen tahu lokasinya di mana, kalian harus nonton video ini sampai akhir dan gue bakal taruh link di postingannya. Mas, makasih ya. Mas udah bantu usaha saya dan suami. Iya Mas, makasih ya. Berkat konten Mas, jasa sol sepatu saya jadi rame lagi. Enggak Mas, harusnya saya dong yang berterima kasih sama Mas. Karena berkat Mas ke sepatu kesayangan saya udah bisa lagi. Pokoknya tuh saya pasti repeat order di sini. Alhamdulillah, makasih ya Mas. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue lihat-lihat pelanggan lu masih banyak aja ya. Kayaknya kita salah deh Put. Gue jadi kepikiran. Ih, sarua tuh Iput gayen. Ibu teh jadi mikir gitunya, gimana kalau kita teh jahit sepatu lagi di tempat nasi Adnan gitunya. Ih, kenapa sih? Fani selalu aja beruntung. Kamu tuh kenapa sih? Datang-datang main marah-marah aja. Santai, ngerti gak? Sol sepatunya Fani sekarang makin rame. Bahkan pengunjungnya itu dan pelanggannya nggak hanya dari sini. Kalau sol sepatu mereka rame, yang ada kita bangkrut di sini. Ya udah gampang kamu kerjain lagi aja. Bisa kan? Ya gimana caranya? Kamu bantu mikir dong. Masa semuanya aku sih? Ran. Sini Ran. Ya bos. Malam ini kamu ikut sama saya. Tapi bos. Gak usah banyak ngomong kamu. Utang kamu berapa? Nolak lagi. Dengerin gue ya. Kalau kamu masih mau kerja di sini, ikuti perintah kita. Ngerti? Iya bos. Tapi ide Mas apa? Wah, situasi aman nih kayaknya nih. Cepet. Ayo cepetan. Alat lu mana? Alat lu? Ada. Ini bos. Oke, sebentar. Gue cari dulu sepatu. Nah, ini kayaknya nih lumayan nih. Gue rasain ya. Gue kalau inget-inget lagi ya, sebenarnya sumpah banget gue, kesel banget. Sepatu gue tuh, sepatu kesayangan gue nih, belum ketemu juga sampai sekarang di tempatnya Mas Adnan tuh. Padahal sepatu warga yang lain udah pada ketemu. Sekarang gue minta ganti rugi juga agak enak hati gue sama mereka. Agak tega gue. Kadang tuh kamu juga bisa bijak ya Dan. Lik, gue dari dulu udah bijak, Lik. Lu nya aja belum kenal gue. Kalau lu nggak percaya, lu tanya semua warga. Yaudah sekarang kita cabut dari sini. Sebelum ada orang yang bakal ngeliat kita. Oke bos, oke. Oke. Mas Noval? Abis pada ngapain nih di rumah Mas Adnan? Saya bos. Gini. Jadi tadi tuh duit gua itu jatuh di sini, jadi kayak ya gua ngambil sama nyari duit gua. Udah itu aja kok. Ayo. Ya udah kalau gitu saya lanjutin lagi ya cari duitnya ya. Duit gua di mana sih? Ayo bos, cari bos. Ayo. Minum dulu. Makasih ya, Dek. Jangan capek-capek. Adnan, kamu tuh udah teledor ya. Nih, lihat kaki saya ketusuk patahan jarum. Pokoknya kamu harus ganti rugi. Bu, kita coba omongin baik-baik dulu aja ya. Ini ada apa Bu sebenarnya? Saya teledor. Maksudnya gimana Bu? Kayaknya jarum solnya patah waktu Mas Adnan lagi benerin sepatu ini. Nggak mungkin, Ay. Nggak mungkin Mas Adnan sampai teledor kayak gitu. Gak usah pembelaan deh. Udah jelas-jelas jarumnya karatan nusuk kaki saya. Tapi saya tidak pernah menggunakan jarum berkarat.
Tunggu. Emang ada patahan jarumnya di sepatunya? Iya benar Mas. Tapi bisa jadi Mas Adnan nggak sadar waktu kejadian. Iya Bu, saya tanggung jawab. Permisi Mbak. Saya mau tuker sepatu yang saya beli buat Aini kemarin karena kebesaran. Saya juga mau nuker sneakers kekecilan buat Maya. Sorry banget. Di toko ini kalau barang udah dibeli nggak bisa ditukar. Loh, kenapa nggak bisa Mbak? Padahal kan kalau bisa jadi poin plus juga buat toko Mbak. Iya, ini barangnya juga masih lengkap semua. Struknya juga ada Mbak. Ya peraturan di sini tuh emang kayak gitu. Dan aku nggak bisa ganti peraturannya karena aku nggak mau bikin orang lain iri. Gimana kalau beli sepatu baru aja? Model yang sama, ukurannya yang pas. Aini suka banget sepatu ini sih. Ya udah, model yang sama, ukuran yang pas, aku masih ada kok stoknya. Ya udah boleh deh. Ukuran 38 ya buat Aini. Sekalian deh, 39 buat Maya ya. Ya udah, tunggu bentar. Ya. Oke. Makasih ya. Makasih ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tuh cantik banget hari ini. Bentar. Ini sepatu kayak gua kenal nih. Boleh gua lihat nggak tuh sepatunya? Ini kan sepatu saya. Maksud abang apa? Ya udah, biasa aja dong jawabnya. Kan gua cuma pengen lihat doang sepatunya. Gue tahu banget nih, sepatu gua tuh ada tandanya. Bentar. Bang, apaan sih? Nah, kan? Nih, ada tulisannya D. Dani. Mau kemana? Wait. Mau kabur lente, hah? Lu lepas sekarang, apa gua yang ngelepas secara paksa nih? Hah? Kalau lu coba-coba kabur, urusannya sama polisi nih. Saya minta maaf bang ya. Saya cuma disuruh Mbak Lola sama Mas Nopal untuk pindahin semua sepatu di tempatnya Mas Adnan. Nah, saya tuh naksir sama sepatu abang. Duh, gimana nih kalau Dani ngomong ke warga? Habis aku dilabrak rame-rame. Assalamualaikum, Mbak. Ngapain lagi kamu kesini? Kamu kenapa sih Mbak? Ketus banget sama aku. Apa sih Mbak alasannya sampai kamu sebenci ini sama aku? Kamu masih belum sadar. Kamu nggak ingat, Bapak sama Ibu selalu kasih perhatian lebih ke kamu. Itu kurang puas kamu. Sekarang kamu maunya apa? Kamu deketin Mas Noval kan? Astagfirullahaladzim Mbak. Aku sama sekali nggak coba godain Mas Noval. Udahlah, aku tahu kok. Kamu diam-diam suka kan sama Noval. Ini sekarang kamu pergi deh. Pergi. Fanny bisa aku manfaatin sih. Tunggu, Van. Van, kalau dipikir-pikir, aku banyak salah juga sama kamu. Aku minta maaf ya. Selama ini aku udah bikin kamu kayak gini. Keluarga aku cuman kamu, Van. Aku gak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Mau ya maafin aku? Aku harus baik-baikin dia. Biar aku bisa manfaatin dia. Kalau perlu, sekalian aku kambing hitamkan aja. Biar dia pergi dari kampung sini. Van, kamu masih ingat gak makanan kesukaan aku dulu? Yang sering kita beli bareng? Iya, inget. Kenapa Mbak? Beliin dong. Nanti aku kasih uangnya ya. Kamu antar aja nanti ke rumah. Iya Mbak. Nanti aku beliin ya. Nggak usah pakai uang kamu, uang aku aja. Nanti sore aku antar ke rumah kamu. Ya udah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini baru pas. Makasih banyak ya, Lik. Sama-sama, Ai. Wow. Ini yang kegedean. Iya, Ai. Jadi ternyata nggak bisa ditukar. Akhirnya aku beli yang baru deh. Ya ampun. Gini aja, Lik, boleh nggak kalau ini aku yang bawa? Aku coba ngomong dulu sama Mbak Lola. Siapa tahu aja dia bisa ngasih. Oh ya udah boleh. Tapi aku temenin kamu ya. Boleh? Yuk. Assalamualaikum. Dani, kamu beli sepatu apa di sini? Udah Mbak. To the point aja deh. Tadi barusan Randi bilang kalau Mbak udah nyuruh dia buat nyuruh sepatu yang ada di tempatnya Mas Adnan sama Fani. Astagfirullahaladzim Mbak. Kok sampai segitunya sih Mbak? Hah? Itu adik sendiri Mbak. Mbak mau sabotase usahanya Fani? Mana sepatu saya juga diembat lagi sama dia. Enggak, aku nggak tahu apa-apa soal ini. Randi bohong. Kayaknya dia harus dipecat sih. Bukan gitu juga sih Mbak. Aduh, saya nggak mau jadi mutusin rezeki orang nih. Lagian juga sepatu saya juga udah kembaliin dan si Randi juga udah minta maaf sama saya. Ya, gimana Mbak ya? Saya datang ke sini tuh cuma pengen mastiin aja omongannya si Randi. Lagian kan nyari kerjaan zaman sekarang tuh susah Mbak. Saya nggak mau. Dan gak enak hati kalau misalkan Randi harus hilang kerjaannya. Beneran, Dan. Randi tuh bohong. Kita nggak pernah nyuruh dia kayak gitu. Gini aja, gimana kalau aku kasih kamu sepatu baru gratis? Tapi kamu nggak boleh bilang ke siapa-siapa soal Randi. Aku sebenarnya nggak salah. Cuman aku nggak mau terjadi hal-hal yang negatif aja. Ya udah kalau maksa sih, boleh. Ya mana ya? Makasih ya Fari. Sama-sama. Nah ini pas enak. Loh, terus yang ini apa dong Fahri? Oh, itu sepatu yang kekecilan. Nggak bisa ditukar katanya sama tokonya. Hah? Nggak bisa ditukar? Fahri sejak kapan? Toko-toko lain biasanya bisa kok tukar. Lagian ini juga sepatunya belum kotor, belum dipakai. Kenapa mereka nggak bisa tukar kayak gitu? Udah Mai, nggak usah diperpanjang. Nggak apa-apa kok, yang penting kan udah pas sepatunya. Nggak bisa apa-apaan udah nih. Jadi ini aku yang bawa aja deh, aku yang minta tukar. Kalau kamu nggak berani nggak apa-apa. Apa aja, apaan dipakai? Mai, emang kenapa sih? Kan yang penting udah pas, Mai. Udah bentar. Mai. Mbak, kalian kesini mau nyari yang baru ya sepatunya? Enggak Mbak, aku datang ke sini mau nuker sepatu. Oh, nggak bisa. Kita nggak nerima pengembalian sepatu di sini. Tapi masalahnya sepatunya masih baru banget Mbak. Dan ini masih ada boxnya. Dan ini Mbak bisa lihat sendiri, masih rapih di dalam sini. Iya, emang nggak bisa. Itu udah peraturan. Tapi Mbak, ini tadi katanya Fahri udah kesini. Dia bilang katanya barang ini tidak bisa ditukar lagi jadi duit. Mbak, ini semuanya masih ada lengkap di sini, belum dipakai juga. Bahkan bonnya juga masih ada di dalam. Tolong ya Mbak, saya minta duitnya Fahri balik. Maaf ya, ini udah aturan, nggak bisa mengembalikan apapun. Kalau kamu udah belanja ya udah, titik. Itu ukuran sepatu kamu berapa? 38. Kamu berapa? 39. Ini ukuran 38 ya? Iya, itu kamu juga 39 ukurannya? Iya. Kita kayaknya ketuker deh. Oh ya udah kalau gitu
Kalian tukeran aja, jadi punya 2 sepatu yang samaan. Nah gitu dong, kan kalian jadi makin kelihatan kayak anak kembar. Ya udahlah. Ya walaupun masih kesel sih, tapi ya udahlah. Tapi ngakak juga ya, Ay. Tiba-tiba kita jadi kembaran kayak gini. Berarti tinggal kita aja nih punya sepatu kembar. Stop ya. Kita udah kerja di yayasan, terus kita pakai barang yang sama. Ya agak-agak kayak anak kembar banget. Kembaran kan. Terus apa lagi? Kalau udah nggak ada urusan, mending kan pergi deh. Oh ya udah, ini aku juga udah mau pergi kok dari sini. Aduh, semoga ini toko masih ada yang mau beli ya, karena kalau aku pribadi sih aku nggak mau beli lagi di sini. Udah servisnya kayak gitu, ngusir lagi. Udah. Makasih ya, Bra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Males banget. Assalamualaikum. Mbak Lola. Assalamualaikum. Mbak. Mbak Lola. Mas. Kamu kesini ngapain? Oh, aku mau nganterin jajanan buat Mbak Lola. Ya Mbak Lolanya baru aja keluar. Ya tapi sebentar lagi juga balik kok. Ya udah, aku tunggu di sini aja ya, Mas. Ya. Aku seneng banget nih, Mas. Akhirnya aku tuh udah bisa baikan lagi sama Mbak Lola. Iya sebenarnya gini loh. Asal kamu tahu, aku tuh kagum banget sama kamu. Kamu tuh baik banget. Kamu tuh cantik juga. Kamu tau gak sih, hey? Mas, apa-apaan sih, Mas? Kenapa sih, Mas, jangan, Mas. Mas, kamu jangan kayak gini. Sebentar aja bisa gak sih? Gak bakal ada yang lihat kok. Mas, kamu apa sih, Mas? Kamu bisa diam gak kamu? Kamu gak akan bisa kemana-mana, oke? Sayang. Dengerin aku, ini salah paham, ini nggak kayak kamu lihat. Dia mau godain aku, dia benar-benar godain aku. Mbak, tolong dengerin aku, Mbak. Aku sama sekali gak mau godain suami kamu. Suami kamu yang udah godain aku. Kurang ajar ya kamu ya. Mbak, aku bener-bener gak godain suami kamu. Suami kamu yang udah godain aku. Aku baru aja mau baikan sama kamu. Tapi ini kelakuan kamu di belakang aku. Mbak, sumpah Mbak harus dengerin aku dulu, Mbak. Aku sama sekali gak ada apa-apa sama suami kamu. Suami kamu yang udah godain aku, sumpah. Nggak, sayang. Kamu harus percaya sama aku ya. Kamu harus percaya sama aku beneran. Enggak, aku gak mau dengar apa-apa. Sekarang kamu keluar dari sini. Keluar kamu, ayo! Ya, Mbak. Mbak sakit, Mbak. Makasih, Mbak. Ya, oh. Dasar wanita murahan. Berani-beraninya kamu selingkuh sama suami aku. Astagfirullahaladzim, ada apa nih? Kamu jangan seuzon dulu, Mbak. Dengerin aku dulu, Mbak. Aku sama sekali gak selingkuh sama suami kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat nih. Dia udah selingkuh sama suami saya dan dia ini adik saya sendiri. Masa iya sih Fani selingkuh sama Mas Noval? Kayak nggak mungkin nih. Saya ngeliat pakai mata kepala saya sendiri kalau dia itu godain suami saya. Gak, ini fitnah, ini enggak, sama sekali aku tuh gak selingkuh. Mas Noval yang udah ngerayu aku sama sekali gak ada apa-apa sama Mas Noval. Jaga mulut kamu ya. Sayang, aku nggak mungkin berpaling dari kamu. Aku tuh sayang banget sama kamu. Kalau bukan gara-gara dia ngegodain aku, gak mungkin aku kayak gini. Aku minta maaf sama kamu ya. Dan juga selain dia juga selingkuh, dia udah nyuri sepatu warga. Bukannya yang nyuri itu si Randi ya? Saya nggak yakin kalau Fani yang nyuri. Kamu gak sosok tahu deh. Kamu juga korban kan? Tunggu. Bisa aja ini cuma salah paham. Iya, sebaiknya kita jangan asal nuduh dulu kayak gini. Devani? Apa-apaan ini? Dia udah selingkuh sama suami aku, Nan. Enggak mungkin. Mas, aku gak kayak gitu, Mas. Aku sama sekali gak selingkuh. Ini fitnah, Mas. Iya, Dek. Aku percaya kok sama kamu. Kamu tuh gak lihat langsung, aku saksi matanya. Kalau dia tuh udah bohong, dia udah selingkuh. Mendingan kamu pergi dari kampung ini. Mbak, Mas sakit, Mbak.
Saya mohon, jangan usir istri saya. Fanny ini orang baik. Saya saksinya. Dia pamit kok kalau mau ke rumah Mbak Lola. Mau ngasih makanan kesukaan Mbak Lola katanya. Mas, udah mas, kamu nggak perlu bersimpuh kayak gini mas, karena aku emang nggak salah, ini semua fitnah. Aku sama sekali nggak ada apa-apa, aku sama sekali nggak selingkuh sama suami kamu, Mbak. Udah. Lebih baik masalah ini diselesaikan secara baik-baik aja. Kita bisa obrolin ini semua di dalam secara kekeluargaan ya. Iya benar, jangan pakai kekerasan Mbak. Harusnya Fanny udah keluar dari kampung ini. Ya aku ngerti, tahu tuh. Kamu juga harus sabar dong. Ya mungkin kita emang harus butuh waktu, belum tepat aja waktunya. Kamu itu yang udah buat semua ini jadi kacau, Mas. Aku tahu kamu udah mulai suka kan sama Fanny. Selama ini aku udah nutupin malu di depan Fanny dan di depan warga. Aku kan udah bilang sama kamu, aku minta maaf, aku kilaf. Lagian aku bingung banget sih sama kamu. Kamu tuh tega banget ya, memfitnah adik kamu di depan warga. Bisa kamu kayak gitu? Aku cuma mau dia pergi dari kampung ini. Tapi semua orang ngebelain dia. Kalau emang kamu segitu bencinya sama adik kamu, kenapa kamu gak main dukun? Maksud kamu santet? Ya mungkin. Randi? Ya Mbak. Kamu dari kapan di situ? Oh enggak, saya baru kok Mbak di sini. Dia pasti udah denger semuanya. Bisa gawat kalau dia di sini terus. Randi, kamu kesini. Iya Mbak. Ada apa ya Mbak? Mulai sekarang kamu aku pecat. Dan semua hutang-hutang kamu aku anggap lunas. Tapi satu, ada syaratnya. Kamu nggak boleh ngomong apa-apa dan ke siapapun. Kalau nggak kamu aku santet. Kalian yakin ingin santet dan pesugihan? Saya yakin, Mbak. Saya mau Adnan aja, biar Fanny menderita. Oh ya Mbak, dan untuk yang pesugihan, saya mau supaya toko sepatu kita itu jadi laris manis. Bisa kan? Santet dan pesugihan itu kombinasi yang tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Ini boneka untuk media santet, tapi hanya buat satu orang. Kalian tempelkan foto target yang mau disantet di wajah boneka ini. Sementara jarum ini buat perpanjangan niat kalian. Air ini kalian siramkan di toko sehingga rezeki akan berdatangan. Mas, kamu kenapa, Mas? Rasakan sakit ini. Mas, kamu kenapa? Ya Allah, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas istighfar. Mas, kamu kenapa? Mas. Mas, kamu kenapa sih? Mas, gucap, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas. Ya Allah, Mas. Ya Allah, Mas. Aku dengar-dengar dari Bu Yayang katanya Mas Adnan sakit. Pagi tadi aku udah bawa ke dokter, tapi anehnya tuh dokter bilang nggak ada apa-apa, normal aja.
Mungkin kecapean kali ya? Aku juga nggak ngerti deh. Mas kamu kenapa? Mas, ya Allah mas. Mas. Innalillahi mas. Ini pasti berat buat kamu, Van. Yang tabah ya. Semoga kamu tuh bisa ngelewatin ujian ini semua. Makasih ya, Dan. Iya. Aku gak nyangka banget Mas Adnan bisa pergi selamanya, ninggalin aku. Udah dong. Randi, Jangan marah. Ya, aku janji. Aku akan cari kerja lagi ya. Udah, kamu jangan tinggalin aku ya, Sang ya. sayang. Ran. Lu kenapa? Kok lu mau nyari kerjaan lagi? Emangnya lu nggak kerja di tempat Mas Nova lagi? Kamu nggak boleh ngomong apa-apa dan ke siapapun. Kalau nggak kamu aku santet. Ran! Kenapa dia kabur? Orang pengen nanya doang. Iya ya, aneh banget sikapnya. Kayak ada yang disembunyiin gak sih, Dan? Bagus banget nih ini nih modelnya. Ele, mani gelis pisan ya sepatu tanya buricak berinong aya nu koneng hijau gitu biru. Gua ini aja nih. Kecil banget tuh Yen. Kagak apa-apa, Mai. Biar kayak kekecilan juga ini ada mereknya. Berkualitas tuh, lihat tuh. Bisa gua kasih ponakan gua ntar. Yen, gimana kalau kamu teh kasih ke anak yayasan biar kamu teh dapat berkah gitunya? Betul. Iya. Sak atau borong deh, Yen. Ya udah deh, ikut mah yang ieu euy karena buricak berinong. Pokoknya aku mau habisin tabungan aku buat beli sepatu-sepatu yang ada di sini. Cakep banget sih lu, Mai. Royal bener. Jadi kelihatan berkelas banget lu. Aku mau yang ini satu ya, satu Kok pasang. tambah lagi deh kalau gitu. Terus Di mana deh itunya? Itu mana lagi? Lola pasti seneng banget nih karena Fanny menderita ditinggal suaminya. Toko juga ya jadi rame sih. Tunggu. Fanny kan sekarang janda. Wah, bisa nih diembat. Permintaan kamu sudah terwujud. Apalagi keserakahan kamu sekarang? Mbah, gini Mbah. Saya mau wanita yang berada di foto ini jatuh cinta sama saya. Bisa nggak, Mbak? Bisa. Kamu baca mantra ini di rumah. Di saat baca mantra ini, kamu akan tahu hasilnya. Aku yakin sebentar lagi Fanny pasti akan jatuh cinta sama aku. Ya sayang. Kamu dari mana aja sih dari tadi? Dari siang kamu nggak kelihatan. Toko itu lagi rame, bukannya bantuin. Tunggu sayang. Berarti sekarang ini toko lagi rame. Berarti usaha kita buat pakai penglaris itu berhasil dong. Iya mas,
kita dapetin uang banyak banget. Sini. Mas, kamu kok ganteng banget ya? Loh, ini kenapa tiba-tiba Lola bersikap kayak gini ya? Kayak kesemsem gitu. Aku cinta banget Mas sama kamu. Ya sayang ya. Wah, aku yakin Lola yang terkena peletnya. Tapi kok bisa ya? Aku harus bakar media peletnya, kalau enggak bisa repot aku dikejar-kejar dan ditempel terus sama Lola. Wah, nggak bisa nih buat aku dapetin Fanny. Mas Naufal? Mas, Iya. ke dalam yuk. Aku kangen banget sama kamu. Iya sayang, sabar ya. Aku lagi buang sampah. Bakar sampah dulu ya. Akhirnya pelet itu luntur juga. Ngapain sih aku di sini? Di depan rumah meluk-meluk kamu? Aneh banget. Loh, kok jadi merinding gini ya gua? Mendingan gua masuk rumah dulu aja deh. Tolongin saya, Pak. Lu tuh sebenarnya siapa sih, ha? Jangan ikut campur. Mas, pokoknya untuk koleksi yang terbaru sisanya di sini. Cuma untuk ukuran semuanya ready. Gimana? Coba dicek dulu aja, dicek maunya yang mana. Ini punya gua. Gua yang pertama kali pegang. Apa-apaan? Kaki lo kayak kulit gitu, sok-sokan pakai sepatu kayak gitu. Ini pantas buat gua. Tar dulu. Gini. Jadi gini. Sekarang lepasin. Yang bayar cepet dia yang dapat ya. Yang bayar cepet. Waduh. Sebentar. Ya, nggak mau yang ini aja. Nggak mau yang. Dompet gua mana lagi nih? Waduh. Nggak mau kardusnya. Mas sepatu ginian. Mas yang ini aja, Mas. Mas nggak mau yang ini, Mas. Aduh sayang, aku benar-benar nggak nyangka kalau misalnya semua koleksi kita tuh hampir semuanya habis loh. Yaudah, kamu beresin semuanya. Aku mau ngecek ke gudang dulu ya. Oke? Nah, ini biasa aja sih deh. Oke, kalau gitu. Kenapa Bang? Kenapa tuh kaki? Kayaknya orang-orang lagi rame banget deh. Belanja sepatu di tempatnya Mbak Lola. Tumben banget. Iya, bukannya biasanya warga ngeluh kemahalan. Kata si Randi si Ay, dia itu pernah disuruh sama Mbak Lola, terus sama Mas Noval buat sabotase usaha almarhum Mas Adnan. Nah, mungkin karena itu tuh usahanya Mbak Lola jadi rame. Karena warga udah gak percaya lagi sama usahanya almarhum Mas Adnan. Dan tapi kalau menurut aku, kamu perlu hati-hati ngomongnya. Gak enak kalau sampai kedengaran sama Mbak Lola atau Mas Naufal. Aku sih ngomong sesuai kenyataan sih, Ay. Soalnya sepatu aku yang hilang di tempatnya Mas Adnan itu dipakai sama si Randi. Nah, dari situ tuh aku tanyain si Randi. Nah, dia ngaku deh abis itu. Dia ceritain semuanya. Kalau menurut aku sih, kayak kita harus cari tahu masalah ini sama Randi dulu deh. Pasti dia tahu semuanya tentang itu. Ya, kita bisa mulai dari situ dulu. Yuk. Assalamualaikum, Dan. Waalaikumsalam. Aku
Aku harus tanyain langsung sama Mbak Lola ini apa yang terjadi sebenarnya sama warga. Kenapa mereka jadi aneh kayak gini ya? Apalagi sampai ada warga yang maksa buat pakai sepatu kekecilan dan bikin kaki mereka lecet. Ngapain lagi kamu kesini? Mbak, sebenarnya apa yang terjadi sih? Aku mau beli sepatu, Mbak. Boleh. Pilih aja. Iya, Mbak. Kayaknya aku mau yang ini deh, Mbak. Ya udah, aku pilihin ini buat kamu. Mas Randy. Mas, Ya, kenapa Mas? Ada apa ya? ada yang mau kita tanyain. Ini soal Mbak Lola sama Mas Noval. Mas, tolong jangan kabur. Kita udah tahu semuanya. Kalau kamu kabur, berarti bener. Pasti kamu ngelakuin kecurangan kan sama Mbak Lola. Dan kita juga udah tahu kalau kamu mencuri di kios almarhumnya Mas Adnan. Kita nggak akan nyalain Mas Randy. Tapi kalau Mas terus-terusan kabur, nggak nutup kemungkinan nanti warga yang akan ngadilin Mas. Iya ya. Mas, Mbak, saya minta maaf ya. Yaudah sekarang sebaiknya Mas ceritain semuanya. Jadi sebenarnya Mas Noval sama Mbak Lola menurut saya untuk sabotase sepatu warga yang ada di Mas Adnan. Ngapain sih kamu takut, ha? Saya yang tanggung jawab udah. Sebenarnya saya nggak mau. Saya melakukan itu terpaksa, Mas, Mbak. Karena apa? Karena saya punya hutang sama mereka. Balikin duit saya. Kalau emang kamu segitu bencinya sama adik kamu. Dan saya juga sempat dengar mereka mau pergi ke dukun. Tapi saya nggak tahu mereka mau berbuat apa. Mungkin? Seperti itu ceritanya, Mbak. Kayak kita harus cari bukti di tempat lain juga, Lik. Kami permisi, Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu aja. Pintunya nggak dikunci, jadi kita bisa masuk. Yaudah, kamu cek sekitaran sini. Aku mau cek dalam kamar situ ya. Oh iya, oke. Kamu hati-hati. Hai. Itu Buktinya udah jelas, Ay. Mereka pelaku pesugihan. Dan mereka celakain Mas Adnan sampai Mas Adnan meninggal. Astagfirullahaladzim. Ini nggak bisa dibiarin, Lik. Kita harus ngomong sama Mbak Lola sama Mas Noval. Ya, aku bakal telepon Fahri. Buat jaga-jaga, siapa tahu kita akan lawan ilmu hitam di toko sepatunya Mbak Lola. Aku tuh seneng banget tau gak sayang. Semua barang-barang kita tuh habis semuanya, ludes. Dan pesugihan itu berhasil banget semuanya, ya kan? Ternyata bener ya? Kalian udah gunain ilmu hitam buat nyelakain Mas Adnan. Jangan ngaco ya kamu. Nuduh aja. Mbak, kamu nggak usah nolak lagi. Karena sekarang aku udah punya buktinya. Foto ini kita temuin di rumah kalian. Jadi kamu yang udah suami aku, Mbak. Kamu udah kecil ya, Mbak? Ya Allah, Akbar. Di mataku. Mbak, cukup ya, Mbak. Kamu benar-benar keterlaluan ya. Kamu udah ngejebak aku buat datang ke rumah kamu buat berjajanan, ternyata aku malah mau sama dia. Ini semua
semua itu ulahnya Naufal. Dia yang udah ngerencanain ini semua. Kamu tahu nggak? Dia itu suka sama kamu. Kenapa aku benci sama kamu? Karena kamu udah ngerebut semua perhatian orang-orang kepada aku, termasuk suami aku sendiri. Jangan kabur! Jangan macam-macam. Saya nggak akan segan-segan buat sakit Aini. Fani, tolong lepasin. Udah. Tobat kamu, Mbak. Sekarang aku bakal musnahin ini. Dasar tukang ikut campur urusan orang. Fani, Maaf, saya telat. Ri, apa yang mau dihancurin? boneka santetnya dibawa sama Mbak Lola. Tapi di sini masih ada jimat pesugihan. Tolong kamu hilangin ilmu sihirnya. Aku mau kejar Mas Naufal. Oke, kamu hati-hati ya. Kamu juga hati-hati ya. Mbak, kita coba selamatin Mbak dulu ya. Mbak sekarang ambil wudhu, itu bisa mensucikan Mbak dari ilmu hitam. Ay, tolong kamu infoin ke seluruh warga, supaya mereka bisa wudhu di rumah mereka masing-masing. Apalagi yang buat kamu datang ke sini? Rencana saya semuanya gagal. Sekarang istri saya tahu kalau saya itu cinta sama adiknya dia. Tapi saya nggak mau tahu ya. Saya masih mau. Fani itu sayang sama saya. Saya mohon, kasih saya pelet lagi buat dia. Ternyata bukan cuma pesugihan. Atau ngirim santet buat Mas Adnan. Tapi Mas juga tega melet Fani. Kamu ini manusia apa sih? Mbak, tolongin saya, Mbak. Lu tuh sebenarnya siapa sih, ya? Jangan ikut campur. Tolong Mas, jangan lanjut. Jangan sampai terjadi apa-apa sama Mas. Lu nggak tahu gua. Lu lihat ya. Malam ini kamu akan habis di tangan aku, Van. Aku akan balas semua dendam aku sama kamu. Kok kepala aku jadi sakit ya? Aduh. Kayaknya aku harus coba lagi. Mbak Lola?
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya kagak bisa copot juga tuh sepatu. Bener pisan Yen, eta teh sepatu teh mimilu wae gitunya. Emangnya ada apa Bu Yayan? Jadi begini ceritanya, waktu kita tadi mandiin itu ya, ini sepatu udah kita copotin, kagak bisa. Nah, terus kita mau gunting tuh, kita mau potong, malah guntingnya yang patah. Begono. Astagfirullahaladzim. Udah kayak dosa aja nempel mulu kagak bisa lepas. Ih Dani, bukan dosa lagi itu mah namanya ajab begono. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf atas semua kesalahan kakak saya. Selama hidupnya kakak saya sudah bersekutu dengan setan. Saya mohon bapak-bapak, ibu-ibu tolong dimaafkan ya. Mungkin ini azab dari Allah. Sekali lagi tolong maafkan kesalahan kakak saya. Sebaiknya kita makamkan seadanya aja. Gimana tuh jenazah? Kunaon atuh eta teh tinggal sapatuna hungkul ari mayatna eueuh. Ka mana nyangsang di mana eta teh mayatna? Bapak, ibu-ibu, jangan panik ya. Lebih baik kita doain almarhumah supaya amal dan ibadah yang diterima di sisi Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.